keterbukaan. Keterbukaan. Keterbukaan dan membuat rumah itu tempat paling aman dan nyaman untuk jadi diri sendiri. Jadi mau cerita apa atau ingin menjadi seotentik apapun itu, tempat yang aman dan nyaman, nggak berusaha mengubah satu sama lain. Hai pemirsa setia Insertizen, saya Dave Hendrik kembali menyambut Anda di iTalk. Mempersiapkan diri membaca sedikit riwayat dari dua tamu saya yang akan saya perkenalkan kepada Anda. Ciara Nadine katanya mulai bekerja dari usia 5 tahun. Saya mencoba mengingat-ingat, aduh saya mulai kerja tuh umur, yang pasti kalah deh ya dari tamu ini. Sudah hadir bersama kita di studio Ciara Nadine dan juga Fedi Nuril. Hai, welcome to Halo, our Dek. talk. Benar, umur 5 tahun kamu pertama kali mulai syuting? Umur 3. Lebih muda lagi. Selesai, nggak usah kita inget-inget. 3, Umur ya. 3 tahun? Astaga, itu pertama kali yang mengajak kamu bekerja atau syuting orang tua atau karena keinginan kamu? Aku nggak inget sih. Aku nggak inget tapi aku suka. Oh, kamu nggak ingat tapi aku suka. Iya. Sekarang kamu umurnya berapa, Ciara? 12. 12. Aku tanya, berarti kamu manggil Fedi Om Fedi dong? Iya, Om Kakak Fedi. lah. Kita tanya sama Om Fedi ya. Yes, Om Fedi yes. pertama kali kerja inget nggak umur berapa? Ingat, itu udah kuliah. Udah kuliah? Udah kuliah. Pertama kali Iya. nyemplung, kerja pertama berarti langsung di dunia entertainment? Langsung entertainment modeling dulu. Oke. Yaitu awal-awal kuliah tahun 2000-an awal. 2001. Ya. 2001. Ingat siapa yang pertama kali menjerumuskan kamu? Ingat. Dan itu yang jadi manajerku yang pertama kali banget. Namanya Mas Bugi. Dia lihat aku di mall. Terus dia nanya, kamu model bukan sih Mas? Bukan. Mau nggak jadi model? Dibayar nggak? Jadi pertanyaan pertama gitu kan. Ya dibayar. Oke, ini berarti profesional ya? Iya. Mau deh gitu. Ya udah besoknya dibawa ke tempat desainer yang mau bikin fashion show, audisi. Nah di situ juga pertama kali ketemu Nicholas Saputra, Vino Bastian, mereka juga baru mulai. Dan lanjutlah abis itu. Baru abis itu syuting iklan, terus syuting film sampai sekarang. Masih ingat nggak ketika akhirnya lo memutuskan bahwa pekerjaan lo saat ini yang menjadi pilihan karir? Kan waktu pertama mulai pasti cuma kerjaan dong. Iya, iya. Iya kan? Memang sih modeling bukan cita-cita sih. Uh. Aktor juga bukan cita-cita sebenarnya sih. Cuma pas dijalanin ternyata asik, menikmati dan merasa ada bakat di situ. Dan uangnya lumayan, jadi ya begitu masuk film pertama tahun 2004 lah. Oh emang gue di entertainment deh. Gitu. 2004. Ya. Kalau Ciara, I think it's too soon for me to ask you, apakah ini akan menjadi pilihan karir kamu atau enggak. Tapi kalau kamu bayangin, kamu bilang kamu suka berakting, berarti you plan to do this all throughout your life? Sampai seumur om? Mau Iya. syuting? Oh iya. Berarti kalau dia mulainya dari umur 3, tabungannya lebih banyak dari gua kayaknya. Iya. Kita akan buka sebetulnya obrolan kita dengan menampilkan artikel kita yang pertama. Oke. Kita akan membahas, tadi ketika pertama kali bertemu dengan Ferry di studio, kita bertukar sapa karena udah lama banget nggak ketemu. Kayaknya last time I saw you, kamu bahkan belum kawin kali ya Ferry ya itu? Belum kawin. Belum. Dan artikel ini digambarkan betapa Fedi Nuril dan keluarga itu adalah keluarga yang harmonis. Ikut seneng deh bacanya dan melihatnya. 3 sudah anakmu. All boys. All boys. Yang pertama usia? 6. 6. Yang kedua 3. Yang Bontot? bontot itu 1,5. 1,5. 1,5. Oh, Iya. produktif ya Bapak. Bapak ini. Iya, pandemi kan kemarin. Iya. Apa rasanya punya 3 anak cowok-cowok? Seru banget. Karena gue sendiri juga 3 bersaudara cowok semua. Oh gitu? Gue paling kecil juga, punya kakak 2. Jadi sebenarnya waktu udah punya 3 nih nggak segitu kagetnya sih dan nggak segitu kelulusnya. Tinggal mengingat masa-masa kecil gue dan abang-abang gue aja kan. Ya. Dan
pada dasarnya gue juga suka anak kecil. Hmm. Jadi di tengah tantangan jadi parent tapi menikmati banget karena mereka juga alhamdulillah lucu-lucu, menyenangkan banget lah. Gitu. Bicara mengenai peran kehidupan sebagai orang tua, apa menurut Fedi setelah dijalanin the biggest shock yang lo rasakan? Oh begini ya ternyata jadi orang tua, kok nggak pernah ada yang cerita ya sebelumnya? Oh, oke. Satu ini sih, di saat lo pulang dan semuanya menyambut dengan teriak ayah, 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 terus tiga-tiganya maju meluk itu salah satu perasaan terbahagia yang pernah gue ngerasain sih seumur hidup dan ya itu nggak ada yang cerita ke gue sih gitu. Nah paling kalau ini kita kan berusaha adil ya. Jadi kalau mau beliin bola kita beli 3 buat seorang 1. Nah yang orang nggak cerita tiga-tiganya mau tiga-tiganya. Loh, kamu kan udah punya 1, aku mau itu juga, aku mau itu juga. Jadi ya per orang maunya tiga-tiganya gitu. Oke, yang ini nggak ada yang ngasih tahu sih. Jadi sebetulnya keadilan dari orang tua kepada anak tuh tidak akan pernah terwujud. Ternyata gitu, emang tricky gitu. Tapi ya harus dijalanin sih. Kalau udah komit, memang pengen punya anak ya jalanin. Tolong diselesaikan kalimat ini. Banyak anak, banyak titik. Buat Fedi? Banyak anak, banyak rezeki, bener sih itu seklise apapun ya. Really? Yes. Oh, senang deh dengernya. Banjir aja gitu. Tapi memang semua itu harus diingat, banyak rezeki itu udah disiapin buat mereka. Ya ada yang buat orang tua, ada yang buat mereka. Jadi bukan berarti kita pakai seenaknya gitu kan. Tetap kita manage alokasi dengan tepat. Tapi itu bener sih ngerasain banget. Ada aja rezeki gitu. Jadi sebetulnya Fedi ini hanya perpanjangan tangan Tuhan aja gitu. Betul. Untuk menyalurkan Persis. rezeki Tuhan untuk anak-anakmu gitu ya. Iya. Harus sadar banget kalau ini harus bisa dibedain mana yang ini buat orang tua, yang ini buat anak-anak. Jadi ya nggak bisa sembarangan dipakai. Oke. Jarang nih kita bisa ngobrol sama ayah gitu ya. Ayah dari 3 orang laki-laki. Society portray laki-laki itu kan kayaknya memikul tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan perempuan. Walaupun itu it kind of shift nowadays. Yes. Kalau buat Fedi sendiri, pesan apa yang ingin lo teruskan dan lo wariskan kepada 3 anak laki-laki lo? Dalam banget. Mungkin ini sih, kalau mau bahagia harus kerja keras. Jadi kalau di film istilahnya happy ending. Jadi memang itu harus diusahakan dulu, harus banyak pengorbanan, korban waktu, tenaga, segala macam. It's not easy, jadi siap-siap untuk kerja keras. Jadi jangan expect itu to be easy. Emang harus diusahain banget. Jadi kalaupun mereka merasa gagal, coba lagi. Dan kesalahan-kesalahan itu yang bikin kita jadi lebih dewasa. Jadi kalau ntar mereka mengalami kekecewaan, nikmati kekecewaan itu, coba lagi. Wow, profound message dari Fedi Nuril. Happy ending itu harus diperjuangkan. Yes. Karena ada salah satu nasihat. Jadi sebelum nikah banget nih, tinggal beberapa hari mau nikah, nonton TV. Dan lagi ada konseling pernikahan kalau nggak salah itu. Ditanya kan, apa sih permasalahan yang paling sering ditanyain gitu kalau ada yang konseling. Dibilang, rata-rata yang bilang ke saya, Pak, saya tuh cuma ingin bahagia tapi kok susah ya. Itu adalah kalimat yang paling salah. Cuma ingin bahagia, kesannya bahagia itu murah dan gampang. Bahagia itu susah dan nggak bisa dibeli pakai duit. Jadi emang harus mau untuk bekerja keras dan berkorban gitu. Ya itu sih. Dan itu apalagi kalau kita konteksnya rumah tangga gitu ya. Itu daily kerja kerasnya sih. Yang biasanya memang kalau pulang ketemu istri atau anak-anak ya dipeluk dulu, dicium dulu,
Kalau bisa sehari pun jangan miss. Hmm. Ya mungkin wajar sih ada lupa gitu ya. Cuma kalau begitu inget langsung dikerjain gitu. Karena misalnya sampai 2 atau 3 hari kebiasaan itu mulai hilang, itu bisa bahaya juga gitu. Oke. Kebahagiaan itu diperjuangkan daily kata Fedi. Itu sebabnya mungkin dari artikel yang akan kita tayangkan berikut ini ada kunci rahasia yang dilakukan Fedi Nuril yang membuat rumah tangganya tetap selalu harmonis. Coba kita pengen tahu. Ini dia, cara tutup mata sayang. Pas banget artikelnya. Ada ibunya lagi. Enggak dong, itu kan kalimatnya Halus, formal ya. manis, betul. Formal Ya, gitu. betul, Kalau- ya. ya. Betul? Begitu? Betul. Oke. Itu salah satu yang aku pelajari dan berusaha untuk konsisten. Karena memang itu bukan yang terpenting, tapi itu penting. Ya. Gitu. Dan sesibuk-sibuknya pun ya bingung juga ngomong sebelah jalan. We are trying to circle everything. Ya intinya itu harus diusahakan juga karena itu penting. Oke. Ya. Bukan yang terpenting tapi penting. Kalau begitu yang terpenting dalam rumah tangga buat Fedi adalah Keterbukaan. Keterbukaan dan membuat rumah itu tempat paling aman dan nyaman untuk jadi diri sendiri. Jadi mau cerita apa atau ingin menjadi seotentik apapun itu tempat yang aman dan nyaman, nggak berusaha mengubah satu sama lain. Jadi dari awal memang sebisa mungkin kita udah kenal banget. Jadi masuk pernikahan itu ya kita udah bisa nerima. Jadi nggak ada secuil pun ntar tenang nanti dia gue ubah. Dan yang gue pelajarin itu salah banget. Kita mengubah diri sendiri aja kan kadang susah ya. Apalagi mau mengubah orang lain. Kayak gitu. Kita bisa bikin paduan suara, kompak banget. Ya, Tapi Fedi berusaha jujur mengenal satu sama lain. Correct me if I'm wrong. Yes. Bukannya waktu itu kawinnya Fedi ta'aruf? Iya. Ta'aruf itu berarti nggak saling kenal satu sama lain sebelumnya? Apa gimana sih, Fed? Coba diajarin aku. Piye. Simpelnya gini, ta'aruf itu yang dianggap cara Islami gitu ya. Jadi kalau ketemu orang dan diajak mau nggak ta'aruf sama saya, memang langsung biasanya identiknya tuh dengan nyari pasangan suami atau istri. Iya. Jadi nggak pacaran, bukan yang lucu-lucuan. Ini serius berarti. Oke. Nah itu kalau dibilang mau, di situ kita langsung ngomong hal-hal yang fundamental dan mendalam gitu. Misalnya tukeran biodata aja dulu gitu kan, soal nama, keluarga, hobi, pekerjaan. Dan pekerjaan pun sebisa mungkin terbuka ya. Kalau memang misalnya gaji itu penting, ya dibahas gaji kamu berapa gitu. Dan kira-kira kalau gaji saya segini, bulanan kita berdua kalau digabung berapa, nah ini ke-manage nggak kira-kira. Nah sama ya visi misi soal membangun rumah tangga gitu. Oke. Misalnya kayak jumlah anak, aku cuma mau 2. Kalau kebetulan memang ya 2 nggak apa-apa lanjut, tapi kalau misalnya saya mau 4, enggak saya cuma mau 2. Terus dipaksain dalam hati yang antar gue bujuk-bujuk dia mau 4. Nah itu juga jangan tuh. Karena jadinya nggak nerima satu sama lain gitu. Berusaha maksain kan yang satu. Nah jadi lewat obrolan itu, jadi kita tuh ketemu bukan ngedate. Oke. Ya, Tapi diskusi masa diskusi. depan. Persiapan terhadap mempersiapkan masa depan bersama-sama. Betul. Soal konsepnya, soal visi misinya, soal kepribadian yang ini srek nggak kalau kepribadiannya kayak gitu. Nggak apa-apa, atau sedikit terganggu but I can manage gitu. Atau ada yang nggak, no, ini red flag banget kalau kayak gini. Nah, fundamental buat gue nggak bisa nih. nggak bisa nih, prinsip banget. Nah itu ya sebisa mungkin jujur di depan. Jadi kalau nggak cocok ya taruhnya bubar. Nah kebetulan gue sama Fani banyak sekali kesamaannya.
Jadi kita memutuskan untuk nikah gitu. Oke. Oh jadi ta'aruf itu hanya karena tidak melalui proses pacaran bukan berarti tidak ada proses pencocokan Iya, satu sama betul. lain Iya, gitu ya. iya. Oke. Gitu. Memang biasanya disarankan cepet, jangan kelamaan kan selalu istilahnya kalau kelamaan takut macem-macem, takut maksiat segala macem. Tapi menurut gue ambillah waktu sepas mungkin sampai benar-benar yakin dan udah cukup tahu gitu. Karena kalau kecepatan pun kita masih banyak belum tahu, kaget-kaget nanti begitu akhirnya udah nikah gitu kan. Nah waktu pertama untuk memberikan inspirasi kepada insertizen yang menyaksikan iTalk kali ini kalau boleh tahu alasan Fedi pertama kali melakukan itu dorongannya kenapa tuh Fed? Oh jadi memang sebelum memutuskan ta'aruf ini, memang sebelumnya gue pacaran lah gitu. Cuma gue perhatiin kok, walaupun ini dengan kepribadian yang berbeda-beda, cuma ada masalah yang mirip gitu kan. Nah sampai akhirnya di satu titik gue merasa kayaknya gue udah ketuaan deh buat ngalamin masalah-masalah kayak begini lagi. Udah waktunya settle deh gitu kan. Nah tapi kan jadi kayak dan gue mau settling down gue ini bener-bener that's it. Gue mau settling down, nikah, fokus ngebangun keluarga gitu. Jadi ya memang ada yang ngikutin prinsip agama juga gitu supaya bener-bener berkah. Kan pasti doa yang mujarab itu kan kalau baik didekatkan, kalau tidak dijauhkan gitu kan. Nah jadi tapi tiba-tiba kayak itu sih lagi mikir gitu, tiba-tiba dapat ilham. Dulu kan gue waktu main di Ayat Cinta jadi Fahri kan belajar ta'aruf ya. Ya kenapa nggak coba praktekin aja gitu. Ya akhirnya coba praktekin. Dan ternyata itu salah satu keputusan paling tepat dalam hidup gue sih. Wow, kita akan kembali mengenai hal itu sebentar. Aku mau colek Ciara dulu ya. Ini kayaknya we tackle on some difficult issues ya. Shiftingnya susah banget untuk bisa halus. Ciara, aku pengen tahu dong, boleh cerita nggak sama Om D, sama teman-teman yang lagi menyaksikan. Kamu masih inget nggak pertama kali main film itu filmnya genrenya apa? Jenis film apa tuh sayang? Drama kah atau langsung horor kah? Drama. Karena aku dikasih tahu bener ya, kalau kamu lebih banyak membintangi film horor, betul? Itu secara disengaja karena kamu punya interest khusus dalam film itu atau? Enggak sih, karena dapat film horor aja. Oh, nggak takut? Enggak. Oh. Karena kamu yang jadi setannya? Oh, apa di itu juga sih pertanyaan gue. Apa kamu yang jadi enggak? Oke. Karena Om Fedi sendiri, lu menghindari kan main film horor? Bener nggak tuh reference kita? Bukan menghindari sih, lebih tepatnya memang kurang suka genre horor. Oke. Iya. Kenapa? Kayak nggak dapet apa-apa ya. Gue suka nonton film yang abis nonton tuh gue dapet inspirasi atau tersentuh gitu kan. Dan horor buat gue tuh dapet kaget aja. Terus abis itu apa gitu kan. Iya. Kalau Ciara sendiri, seneng nggak membintangi film-film horor? Seneng banget. Oke. Menurut kamu apa yang kamu dapatkan dari film-film yang sudah kamu bintangi? Berapa banyak film horor yang sudah kamu bintangi? Bener, Fed. Duitnya pasti di tabungan banyak. Hitungnya aja lama, Fed. Ntar aku lupa soalnya. Iya, 7 ada. Lebih. Jack, 7 aja dia mulai dari usia 3, setahun 2, Beb. 5. Oke. 5. Oh, kalau gitu aku nggak basa-basi deh. Om Ding pengen tahu. Terus kamu apain honor-honor kamu kerja dari umur 3 tuh, Ciara? Gak tahu kan mama yang pegang uangnya. Gitu. Aku sih suka ditabung. Suka ditabung. Oh. Tapi kamu penakut nggak? Penakut. Lah kalau syuting film horor gimana tuh ceritanya? Ya kan bohong-bohongan hantunya, jadi kayak nggak serem. Menurut nggak aku. serem. Asli nggak kepikiran sama sekali sampai di rumah? Enggak? Oh oke. Belajar acting dari? Dari mama aku juga, aku belajar sendiri.
Oh, dari mama. Berarti setiap kali kamu ingin menerima pekerjaan, mau syuting gitu, kamu latihannya sama mama. Terus mama yang latihan sama kamu, ngasih tahu, ngedirect, dia curi-curi pandang ke emaknya gitu ya. Emaknya goyang-goyang kepala. Kok emaknya gitu-gitu? Enggak semuanya diajarin sama mama aku, kadang-kadang belajar sendiri juga. Ih, hebat banget. Aktor atau aktris favorit kamu, Ciara, siapakah? Oh, enggak lo kata dia, aduh Enggak lah, nggak apa-apa, bercanda. perih. Siapa ya? Banyak. Banyak. On top of your mind? Satu dong, satu. Aku sih akhir-akhir ini lagi suka sama Tante Luna Maya sih, aku suka ngeliatnya. Sama Tante Luna Maya, oke ya. Kamu boleh-bolehnya juga sama ya kayak Tante Luna Maya ya. Kalau Luna Maya aja udah dia panggil tante, dia manggil gue opa sebenarnya. Oke, tunggu sebentar ya. Aku ingin lanjutkan obrolan dengan Om Fedi ya. Sebelum kita ngomongin film kalian ini loh, Rumah Masa Depan ini ya. Iya. Nah, Fedi, sebetulnya bicara mengenai masa depan. Merancang masa depan, bagian paling berat dari merancang masa depan buat lo adalah? Konsisten. Karena kita hidup di zaman keemasan distraction. Kita hidup di zaman keemasan distraction. Gimana tuh maksudnya? Netflix dan teman-temannya, Iya. sosial Digitalisasi, media, ya. digitalisasi yang semuanya serba mudah aksesnya. Ya, it's so easy to get distract kan sekarang. Jadi untuk benar-benar bisa fokus, ya very challenging sih menurut aku sekarang gitu. That's why kalau kita ngomongin masa depan yang sudah berkeluarga ya, rumah itu harus seaman dan senyaman itu supaya ke distract dikit bisa tetap lanjut lagi gitu. Itu sih. Oke. Konsistensi. Tantangan terbesar menjalankan konsistensi sebagai seorang aktor dari pengalaman Fedi adalah? Ya bagaimanapun kan dunia entertainment regenerasinya kan cepet ya. Dan sekarang mungkin kalau dibilang kompetisinya tuh nggak sebatas orang-orang yang lulusan teater atau lulusan jurusan acting. Dengan adanya sosial media yang ada influencer juga, ada segala macam itu kan, itu pun jadi ikut dilirik kan semua sama produser. Nah jadi intinya kompetisi kita makin besar gitu. Dan kalau kita tidak konsisten merimain orang-orang kalau kita still exist, itu juga mudah banget dilupain gitu. Itu satu. Kedua ya attitude sih. Attitude tetap penting karena itu yang akan diingat orang dan itu yang akan bikin orang mau kerja sama lagi sama kita gitu. Jadi mau sebesar apapun harus diingat kalau semua kesuksesan ini ya kerja sama, kerja tim. Tapi mau sedown apapun ya juga jangan terlalu down karena ya semua karir pun ada naik turunnya. Semua karir pasti ada naik turunnya.